Inilah rangkuman dari semua geng terkuat yang ada di dalam anime Windbreaker, mulai dari season pertamanya sampai dengan chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-175. Yap, itulah sebuah topik pembahasan menarik yang sekarang akan kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Namun sebelum mulai, kami pun akan memberikan disclaimer lebih dulu. Pertama, daftar dari nama-nama geng ini dibuat berdasarkan pencapaiannya, prestasi, dan juga total jumlah anggotanya sepaket dengan para anggota terkuatnya. Kedua, semua urutan geng terkuat ini ditentukan berdasarkan penilaian pribadi selama kami mereview manga ini mulai dari tahun 2022. Jadi, jika kalian memiliki perbedaan pendapat, maka jangan pernah ragu untuk dapat bisa menyampaikannya di dalam kolom komentar. Oleh karena itu, jika sudah jelas, maka tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Kita mulai dari peringkat yang paling bawahnya, yaitu peringkat nomor 6. Alias kelompok berandalan paling lemah yang ada di dalam manga Bakuto Windbreaker ini. Di mana pada peringkat yang ke-6 ini ditempati oleh geng Kill, yang merupakan kelompok berandalan paling kejam yang muncul pada anime season yang keduanya kemarin. Walaupun secara jumlah, geng Kill memiliki anggota yang sangat banyak, yaitu sekitar 200 anggota berandalan. Tapi faktanya, tidak ada satupun orang kuat yang berada di dalam geng ini selain ketuanya saja yang bernama Shingo Natori. Bahkan semua anggota eksekutifnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah oleh para anak-anak kelas 1 dari sekolah Furin. Mulai dari Taiga, Suhayato, Sugashita, Sakura, dan juga Kiryu. Hal tersebutlah yang membuat kelompok berandalan ini berada pada posisi paling bawah alias kelompok berandalan paling lemah. Mengingat di dalam pertarungan mereka, Furin pun mampu meratakan semua anggota dari geng Kill ini tanpa ada satupun yang tersisa. Padahal sudah jelas, anggota yang diturunkan oleh Furin hanyalah anak-anak kelas 1 saja dan juga 3 orang murid dari kelas 2 fraksi Tamon. Kemudian, pada peringkat nomor 2 dari bawah, alias pada peringkat nomor 5-nya, adalah geng Gravel. Yap, sama seperti geng Kill. Walaupun jumlah dari anggota geng Gravel ini sangatlah banyak, bahkan yang tercatat berjumlah 5 kali lebih banyak dari anggota geng Roppo Ichiza. Namun faktanya, di dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya ada 1 orang berandalan saja yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, bahkan hampir setara dengan salah satu jenderal geng Bofurin. Dia adalah pimpinan dari geng Gravel itu sendiri, yaitu dia adalah Suzuri. Mengingat di dalam ceritanya, Suzuri adalah seorang petarung jenius yang mampu meniru gerakan dari para lawannya ketika dirinya sedang bertarung. Selain itu, IQ bertarung atau Battle IQ dari Suzuri juga sangatlah besar. Karena di dalam setiap pertempurannya, Suzuri pun mampu berkembang untuk bisa menjadi jauh lebih kuat lagi, tergantung siapa sajakah orang yang saat itu sedang dia lawan. Bahkan, menurut ketua dari Roppo Ichiza, yaitu menurut Kanji Nakamura, Suzuri pun bisa meniru gaya bertarung dari orang lain walaupun hanya dengan 1 kali lihat. Hal itulah yang menjadikan Suzuri menjadi petarung yang sangat menyeramkan. Apalagi pada arc yang keempatnya nanti, Suzuri pun akhirnya memutuskan untuk bisa datang sebagai anggota aliansi dari kota Makochi. Serta dia pun juga bisa mengalahkan salah satu anggota eksekutif dari geng Sedo, sekaligus mantan ketua dari geng Kill, yaitu dia adalah Shingo Natori. Kemudian pada peringkat nomor 4-nya adalah kelompok dari para Yakuza, sekaligus kelompok dari para bodyguard yang menguasai distrik hiburan malam dari kota Makochi. Mereka adalah satuan kelompok petarung elit yang disebut dengan Roppo Ichiza. Nah, secara umum, jumlah dari kelompok Roppo Ichiza ini sangatlah dikit sekali. Karena sebagian besar, para anggota dari Roppo Ichiza hanyalah para bodyguard yang bekerja di dalam distrik hiburan malam itu. Demi dapat menjaga kedamaian dan juga menjaga keamanan di dalam distrik hiburan malam. Sampai di sini, pasti banyak sekali yang tanya, kenapa Roppo Ichiza sekarang lebih kuat daripada geng Gravel? Nah, jawabannya ada di dalam pencapaiannya atau di dalam prestasinya. Di mana di dalam manganya sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu kelompok dari Roppo Ichiza berhasil menguasai seluruh wilayah distrik lampu merah dari kota Makochi. Serta para Yakuza inilah yang bertugas untuk bisa bertarung ketika ada para penjahat yang datang. Selanjutnya, pada peringkat nomor 3-nya ditempati oleh kelompok Sisi Torren. Tapi Sisi Torren versi 2.0. Alias Sisi Torren setelah Choji dan juga Togamejo sekarang sudah berubah menjadi baik. Alasannya sangat simpel. 1 orang Togamejo setara dengan 1 orang Tomohiragi. Serta 1 orang Tomiyama Choji setara dengan semua jenderal perang yang ada di dalam sekolah Furin. Bahkan untuk sekarang, kekuatan dari Tomiyama Choji sudah hampir setara dengan kekuatan dari Umemiya.
Ditambah, di dalam chapter terbarunya kemarin, kita pun akhirnya sudah diperlihatkan mengenai kemunculan dari jenderal kelima sisi Toren, yaitu dia adalah Wanijima. Jadi, dengan kehadiran 3 orang terkuat tersebut, yaitu Wanijima, Togamejo, dan juga Tomiyama Choji, maka sebenarnya hal itu sudah cukup untuk dapat bisa membuktikan bahwa sisi Toren memang layak sebagai geng ketiga terkuat dari anime Windbreaker. Tidak hanya itu, bahkan di dalam manganya, Yamato Endo pun sebenarnya sudah berkata kepada kita bahwa sisi Toren adalah satu-satunya geng berandalan yang menurutnya adalah geng yang sangat merepotkan. Jadi gara-gara itulah, Endo tidak berani masuk ke dalam kota Makochi dari arah gerbang timur. Mengingat pada gerbang timur, ada geng sisi Toren yang berjaga tepat di perbatasan antara kota Makochi dan juga kota sebelah. Lalu pada peringkat nomor 2-nya adalah Sekolah Furin atau geng Bofurin. Nah, sebenarnya untuk pembahasan Sekolah Furin, kami sudah buatkan videonya sendiri tahun lalu. Dan nantinya, video itu akan kami update untuk bisa membahas lebih detail tentang isi dari Sekolah Furin, serta siapa saja anggotanya, mulai dari kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Tapi intinya, kurang lebih adalah seperti ini. Di dalam Furin angkatan yang ketiga, hanya ada 3 orang yang terkuat. Yang pertama adalah Umemiya, yang kedua adalah Tomoiragi, dan yang ketiga, dia adalah Tsubakino. Sedangkan untuk anak kelas 2-nya hanya ada 3 orang kuat juga, yaitu Renkaji dan juga si kembar Sasaki bersaudara. Lalu untuk kelas 1-nya hanya murid dari kelas Sakura saja yang kuat, seperti Sakura, Suo, Sugusita, Taiga, dan juga Kiryu. Sedangkan untuk karakter lainnya sekarang hanya menjadi NPC alias menjadi karakter yang kurang penting. Nah, jika kekuatan dari mereka semua sekarang digabungkan, faktanya Furin pun masih tidak mampu menang ketika bertarung melawan kelompok dari geng Shadow. Karena kenyataannya, mereka bisa dikalahkan dengan telak oleh para anggota dari Noroshi di dalam pertarungan penentuan mereka, akibat pada saat itu mereka sudah kalah jumlah dan juga kalah pengalaman. Yang artinya, untuk sekarang, Furin masih belum layak dianggap sebagai kelompok berandalan yang terkuat. Tapi kedepannya, hal itu mungkin saja bisa dicapai oleh Furin. Mengingat sampai dengan sekarang, atau sampai dengan chapter 175 kemarin, murid dari Sekolah Furin masih terus melakukan latihan setiap hari demi dapat meningkatkan semua kekuatannya masing-masing. Atau bahasa sederhananya, Furin memang bukan yang terkuat. Tapi meskipun begitu, Furin adalah sekolah yang terhebat. Namun, karena judul dari video ini adalah 6 geng terkuat, maka Furin berada pada nomor 2. Mengingat masih ada 1 geng lain yang saat ini memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih hebat daripada Sekolah Furin. Sedangkan peringkat nomor 1-nya sudah jelas itu adalah kelompok para Shadow of Furin, alias itu adalah kelompok dari para Noroshi. Nah, kenapa Noroshi sekarang berada pada peringkat nomor 1? Padahal mereka semua sudah dikalahkan oleh para anggota Furin. Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Pertama, jumlah dari kelompok geng Shadow of Furin ini ada lebih dari 1000 orang. Dan rata-rata anggotanya adalah para orang dewasa, bukan sekedar anak sekolahan. Kedua, Shadow of Furin memiliki 10 pasukan elit yang disebut dengan Noroshi, di mana masing-masing Noroshi ini memiliki tingkat level kekuatan yang setara, bahkan jauh lebih hebat dari para jenderal Sekolah Furin kecuali Tomohiragi. Contohnya adalah Kanon Banjo, Chihiro Sakushi, Seiji Hashirao, bahkan sampai dengan Genji Sugichi. Selain itu, kekuatan tempur utama dari geng Shadow dan juga para Noroshi terletak pada 2 orang pemimpin tertinggi mereka, yaitu Chika dan juga Yamato Endo. Sebenarnya jika kami ceritakan, ini akan menjadi spoiler keras. Tapi jika kalian ingin tahu, maka kalian boleh dengar sedikit gambaran cerita tentang pertempuran Furin melawan kelompok dari Noroshi. Simpelnya, Noroshi sama sekali tidak pernah kalah dari geng Bofurin. Karena kenyataannya, pertarungan antara kedua geng ini bisa selesai berkat beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, Furin tidak bertarung sendirian, tapi mereka dibantu oleh 3 aliansi terkuat mereka, yaitu sisi Toren, Gravel, dan juga Roppo Ichiza. Mengingat jika 3 aliansi terkuat kota Makochi ini tidak datang, maka sudah jelas Furinlah yang akan kalah. Kedua, Endo tidak bertarung dengan serius ketika melawan Sakura. Bahkan di akhir pertarungannya, Endo pun dengan sengaja justru malah mengalah dari Sakura. Karena menurut Yamato Endo, mengalahkan Sakura sekarang justru akan menghilangkan kesenangannya. Mengingat kenyataannya, Sakura dianggap memiliki potensi untuk dapat bisa menjadi petarung,
yang jauh lebih kuat daripada pendahulunya, yaitu daripada Chika dan juga daripada Umemiya. Gara-gara itulah, pada saat terakhir, Endo pun memilih untuk dapat bisa melepaskan cekekannya dari leher Sakura. Serta pada akhirnya, dia pun memilih untuk bisa mengalah. Ketiga, kekuatan dari Chika Takeshi dan juga Umemiya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan menurut kami, mereka sebenarnya imbang. Namun, Umi bisa menang karena kekuatan persahabatan dan juga karena mendengar suara teriakan dari Sakura. Mengingat jika saat mereka berduel, Sakura tidak datang untuk dapat bisa memberikan Umi semangat, maka Umi pun bisa kalah sejak awal setelah dihantam secara bertubi-tubi oleh Chika Takeshi. Alasan keempatnya, setelah Chika sudah kalah, Endo pun langsung menelpon semua teman-temannya untuk bisa pulang. Karena menurut mereka, pertarungan di antara kedua geng ini sekarang semuanya sudah selesai. Jadi, dengan keempat alasan di atas, sebenarnya sekarang sudah jelas. Yaitu, jika Furin bertarung tanpa menggunakan bantuan dari semua aliansi geng terkuat kota Makochi, maka Furin pun pasti akan kalah dari Endo, Chika, dan juga Noroshi. Kesimpulannya, geng yang terkuat sekarang adalah para Noroshi, atau bisa juga disebut sebagai geng Shadow of Furin alias sisi gelap dari Furin. Sedangkan Bu Furin berada pada peringkat nomor 2-nya. Namun, seiring berjalannya cerita, kekuatan dari sekolah Furin masih bisa meningkat. Mengingat para murid kelas 1-nya sekarang merupakan generasi murid kelas 1 yang terkuat jika dibandingkan dengan kelompok berandalan yang lainnya. Nah, itulah sedikit informasi singkat mengenai daftar dari semua geng terkuat yang sekarang ada di dalam Anime Windbreaker versi yang paling terbarunya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!